Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'muhibbihi. Tidak ada perkara yang penting yang harus kita goreskan dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah pada sore hari ini di channel yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi di antara channelnya, kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan untuk operasional dalam hidup kita. Kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimanapun antum berada, ya, yang kebetulan melihat channel ini, ya, bukan berarti antum hebat dalam takwa, bukan pula berarti antum hebat dalam iman, tetapi ini adalah bagian dari hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita orang-orang yang beriman, ya. Agar kita bisa sama-sama belajar, ya, bagaimana cara benar dalam membaca Al-Quran. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang berusaha untuk istiqomah menjalankan apa yang diajarkan serta apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita membahas, ya, tajwid, ya, ada 10 prinsip ilmu tajwid yang harus kita sama-sama ketahui, ya, agar kita ada ketertarikan serta semangat dalam belajar ilmu tajwid. Apa 10 prinsip ilmu tajwid tersebut? Yang pertama adalah ya, secara bahasa, ya, ilmu tajwid berarti tahsin atau memperbagus. Secara istilah, ya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pemberian huruf, hak dan mustahaknya, ya, sesuai makhraj, sifat, ya, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara bahasa atau bahasannya, ya, yang kedua bahasannya, ya, adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, hanya ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh antum bahasa Arab menggunakan tajwid, ya. Misalkan, hey, antum mau kemana? Antum mau kemana? Hey, antum ijelis, ya, antum pakai ikhfa, ya, tidak boleh kayak gitu, ya, ya. Ijelis pakai qalqalah, ya, tidak boleh, ya. Yang ada diketahui nanti semua orang Arab, ya. Jadi karena itu tajwid ini hanya diperuntukkan untuk ayat-ayat Al-Quran saja. Yang ketiga, buah atau hasil dari kita belajar ilmu tajwid, ya, lidah kita, ya, akan selamat dari pengucapan salah, ya, ketika membaca Al-Quran. Jadi lidah kita ini akan betul, ya, ketika membaca Al-Quran dengan syarat belajar ilmu tajwid, ya. Terus yang keempat, keutamaannya, ya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, inna lillahi azza wa jalla ahlina min nasi, qala kila man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah bersabda, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, bahkan orang-orang khususnya, ya. Tentu, ya, kita misalkan, ya, memiliki kedekatan, ya, misalkan dengan presiden, ya, atau dengan
sesepuh gitu ya, tentu itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri ya, seperti itu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ya yang mengakui kita sebagai keluarganya ya. Ya. Tentu ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut ya. Tinggal antum mau apa tidak. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya adalah yang kelima, kedudukannya terhadap ilmu lain ya. Ya, ilmu tajwid ini merupakan salah satu dari ilmu syar'i yang independen dan benar-benar berbeda dengan ilmu yang lainnya ya. Jadi ilmu tajwid ini harus ada guru ya, ada guru yang mengajarkannya ya. Yang mengajarkan, yang betul-betul guru tersebut mumpuni ya dalam penguasaan ilmu tajwid ya. Walaupun kita sekarang sudah canggih gitu ya, ada pena yang ketika ditempel ke ayat Al-Quran ya, tema tersebut pena tersebut akan bunyi ya sesuai dengan ayat yang ditunjukkan ya. Tetap tidak bisa kita belajar dengan pena ya. Kita harus belajar dengan guru yang menguasai ilmu tajwid ya. Yang berikutnya adalah yang keenam, peletakannya ya. Ya, secara praktek bersumber dari wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam ya. Adapun secara teori ya, ilmu tajwid ini disusun oleh para imam qiraah dan pakar ya, yang pakar atau ahlinya di bidang ini, seperti itu. Yang berikutnya, yang ketujuh, nama ya, nama dari ilmu tajwid ini ya ilmu tajwid, yaitu namanya ya. Yang berikutnya yang kedelapan, perkembangan dari ilmu tajwid ini yaitu dari bacaan Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita kepada imam qiraah dulu, imam qiraah, lalu sampailah kepada kita dengan sanad yang mutawatir ya. Jadi ketika kita belajar tajwid ini tidak boleh sembarangan guru ya. Harus ada guru yang betul-betul paham ya, serta sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, yang kesembilan adalah hukum mempelajarinya ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori fardu kifayah, cuman secara praktek fardu ain ya, wajib setiap orang untuk mengetahuinya ya. Karena Imam Al-Jazari ya berkata, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib ya. Barang siapa tidak membaca dengan tajwid, ia akan berdosa ya. Dosa kalau misalkan tidak pakai tajwid. Ini Imam Jazari loh yang bilang, bukan dari anak ya. Karena dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan ya demikianlah Al-Quran sampai kepada diri kita, yaitu dengan tajwid bacanya. Tidak boleh tidak dengan asal-asalan ya, itu ya. Dan menurut Syekh Nasiruddin At-Tablawi berkata, para ulama fikih dan usul ya telah sepakat bahwa tidak boleh membaca Al-Quran dengan riwayat yang tidak mutawatir ya, itu tidak boleh ya. Terus yang terakhir ya, yaitu permasalahannya ya. Sebenarnya sih masalahnya apa sih kita belajar ilmu tajwid ini ya? Nah, ini permasalahan yang harus diketahui ya. Permasalahan adalah kaidah-kaidah ilmu tajwid seperti ya makhrajul huruf, sifat-sifat huruf ya, hukum nun mati dan tanwin ya, hukum mim mati ya, waqaf, ibtida dan lain sebagainya. Itulah permasalahan yang harus kita ketahui, bagaimana cara benar dalam membaca Al-Quran ya. Ya, tanpa kita belajar otomatis
Makhrajnya asal-asalan, ya. Panjang pendeknya asal-asalan, ya. Maka itu penting kita mengetahui bagaimana makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, ya, serta hukum nun mati dan tanwin dan lain sebagainya, ya. Itu penting kita ketahui, ya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu, ya, bab per bab, ya, dari ilmu tajwid ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam belajar Al-Qur'an, serta diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.